lagi masak, Pak. Saya tinggalin gas. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke. Sebenarnya begini ngantri, kenapa persulit rakyat sendiri? Kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Tidak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami. Kalau itu ada salah, tapi kalau ada kelebihan, itu adalah kebenaran pemerintah. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan. Saudara, pasca instruksi Presiden yang memperbolehkan kembali penjualan gas 3 kg di tingkat pengecer atau warung, antrean warga masih terjadi. Antrean terjadi dikarenakan masih kosongnya stok gas di tingkat warung atau pengecer. Seperti yang terjadi di Tangerang, Banten, warga masih mengantre di pangkalan gas 3 kg Aristianto yang berlokasi di Jalan Cegeraya, Kecamatan Pondok Aren. Meski Presiden yang memperbolehkan kembali penjualan gas 3 kg di tingkat pengecer atau warung, namun antrean ini terjadi karena belum adanya stok gas di pengecer. Warga berharap kebijakan pengecer yang menjual gas 3 kg dapat segera terrealisasi secara merata. Ya mudah-mudahan sih kembali normal ya kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Soalnya kan jadi susah semuanya gitu. Buat pribadi, masak atau untuk dijual kembali atau gimana? Buat pribadi. Antrean warga beli gas 3 kg juga terjadi di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Warga tetap menyerbu sejumlah pangkalan dan agen gas LPG. Kondisi ini terjadi karena warung pengecer belum mendapat pasokan LPG 3 kg. Warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pun akhirnya menyerbu sejumlah pangkalan dan agen penjualan LPG 3 kg. Syaratnya warga harus menyerahkan fotokopi KTP untuk mendapatkan gas bersubsidi. 1 KTP berlaku untuk 1 LPG 3 kg. KTP, kalau nggak pakai KTP katanya nggak bisa. Ya mudah-mudahan bisa normal lagi kayak dulu Pak. Jangan kayak gini, susah nyarinya Pak, muter-muter banget. Dapatnya di mana? Ini baru ini nih dapat sudah 3 hari dari hari Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo. Karena belum diantar. Belum diantar. Iya. Semoga cepat pengecer bisa dapat lagi gitu. Biar jangan susah cari gas. Senada dengan warga, pemilik warung pengecer mengaku belum mendapat pasokan LPG 3 kg dari pihak agen maupun pangkalan. Meski pemerintah sudah kembali memperbolehkan pengecer untuk menjual LPG 3 kg. Pemilik warung berharap pemerintah benar-benar berkomitmen memperbolehkan kembali warung pengecer menjual LPG 3 kg yang sangat dibutuhkan masyarakat. Nggak ada sih, udah 2 mingguan lebih belum ada gas. Soalnya dari agen itu emang nggak dibolehin ngecer. Jadi untuk sekarang emang kosong. Memperbolehkan lagi sih kabarnya ya, semoga normal kembali ya. Kayak kemarin-kemarin kasihan konsumen juga sama warteg-warteg itu kan susah cari gas sekarang. Sementara itu, Saudara Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan sidak di pangkalan LPG 3 kg Pekanbaru, Riau. Hasilnya, Menteri Bahlil masih menemukan warung yang menjual LPG 3 kg dengan harga Rp22.000. Artinya, gas masih dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET Rp18.000. Namun ada juga pangkalan gas yang menjual LPG 3 kg dan langsung bisa dibeli warga dengan harga Rp18.000. Sidak dilakukan guna memastikan distribusi dan harga bersubsidi tetap terkendali dan berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Warna lain yang 3 kg selain ini. Alhamdulillah hari ini saya dilihat di pangkalan ini bagus sekali. Harganya 18.000.
18.000 itu rakyat beli langsung. Pangkalan lain yang mensuplai ke sana dengan harga 20.000, dia jualnya ke masyarakat 22.000. Nah ini yang nggak boleh. Nanti kita akan melakukan penataan juga terhadap pangkalan-pangkalan yang seperti ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Tak lebih dari 3 hari, kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer menjual gas 3 kg berjalan sudah dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Akibat kebijakan ini, Presiden Prabowo Subianto kemarin memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke istana. Prabowo, menurut Bahlil, meminta penjualan LPG 3 kg tepat sasaran. Atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Menteri Bahlil belakangan mengembalikan penjualan gas 3 kg ke pengecer dengan sejumlah aturan. Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloyus Mantiri memastikan semua pengecer yang sudah terdata otomatis terdaftar sebagai subpangkalan dan sudah langsung bisa menjual gas 3 kg. Pengecer yang kurang lebih 370-an ribu itu kan sudah terdaftar. Nah, otomatis kemarin kami sudah kategorinya sudah kami rubah menjadi subpangkalan. Jadi hari ini seperti arahan Pak Menteri sudah bisa seperti biasa bisa membeli langsung dari pangkalan. Ya, mulai hari ini jalan. Mulai hari ini ya. Jalan. Pak, tadi subpangkalan sudah otomatis karena sudah terdaftar katanya. Pak, jadi masyarakat tidak perlu mendaftar via OSS setelah lagi. Sudah terdaftar soalnya, sudah otomatis. Bagi yang belum terdaftar, pengecer bisa mendaftar menjadi subpangkalan gas LPG 3 kg secara gratis. Pengecer bisa mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB di website oss.go.id juga secara gratis agar bisa menjadi sub penyalur. Alternatif lain, pengecer bisa mendaftarkan diri secara manual ke penyalur resmi dengan membawa identitas KTP dan kartu keluarga. Dalam penerapannya tentu tidak mudah karena masih ditemukan pengecer yang tak terdaftar dan tidak tahu cara mendaftar sebagai subagen. Subsidi tepat sasaran disertai dengan distribusi gas 3 kg yang merata kini dinanti warga. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk memastikan akses mudah dijangkau warga, pemerintah kembali memperbolehkan warung dan pengecer kembali berjualan LPG 3 kg. Namun apakah warga sudah bisa kembali membeli LPG 3 kg di warung pengecer? Kita simak penelusuran liputan dari jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga juru kamera Andika Hadiat yang mengunjungi beberapa warung di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Sekarang saya sudah berada di salah satu pengecer di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Saya juga udah bawa tabung gas 3 kg saya. Dan saya mau ngecek nih apakah di toko langganan saya ini udah ada belum ya stoknya. Permisi Pak Mulyono, ya, saya izin taruh di sini ya Pak. Ya. Oke, Pak Mulyono, saya mau ngisi gas 3 kg nih. Di toko Bapak udah ada belum ya? Belum ada, selama 1 minggu itu gasnya kosong sama sekali. Jadi kosong, nggak ada yang nganterin dari agen gitu. Oke, tapi kan Pak ini saya butuh cepat nih Pak gasnya. Kira-kira ada informasi nggak Pak? Hari ini mungkin udah ada gitu stoknya? Saya nggak bisa jawab ya, karena nggak ada informasi. Jadi saya nggak bisa jawab, takut pelanggaran kecewa gitu.
untuk melakukan itu juga para pengecer harus mendaftar menjadi subpangkalan. Kalau Pak Mulyono sendiri, apakah sudah mendaftar? Tadi pagi anak saya jam 10 sudah mendaftar sampai rapi jam 11. Setelah rapi, katanya suruh nyari agennya sendiri gitu. Oke, informasi untuk mencari agen sendiri itu pendaftarannya? Agak sulit sekali. Jadi berkali-kali ngulang gitu. Jadi sampai jam 11 rapi baru ngasih informasi sama saya, Pak ditunggu ntar mau cari agennya gitu. Semoga cepat ini ya stoknya datang ke sini ya Pak. Terima kasih. Maaf ya. Ya itu dia saudara, untuk langganan saya Pak Mulyono ini, waduh belum ada stoknya juga. Saya mau coba ke pengecer lain, kira-kira masih ada nggak ya stok untuk saya ngisi gas 3 kg ini? Di tempat pertama langganan saya, ternyata masih belum dijual kembali gas LPG 3 kg. Padahal pemerintah kembali memperbolehkan warung dan pengecer berjualan gas LPG 3 kg. Saya pun kembali bergegas mencari warung LPG lainnya, berharap gas LPG 3 kg dijual. Saudara, setelah muterin beberapa jalan di Palmerah, Jakarta Barat, saya ketemu satu pengecer lagi. Di depan udah kelihatan ada beberapa tabung gas ya, tapi kira-kira di sini masih ada nggak ya stoknya? Langsung aja kita tanyakan ke pengecernya, Mbak, dengan siapa namanya? Dengan Lucy. Oke, Mbak Lucy, ini saya pengen beli gas 3 kg. Di sini masih ada nggak ya stoknya? Udah nggak ada, udah lama nggak adanya itu. Udah dari kapan? 1 mingguan. Oke, 1 mingguan. Itu kalau dari pangkalan informasinya kenapa, Mbak? Juga susah juga kan, dari itunya juga susah katanya, terus udah nyari-nyari kemana-mana, terus dapat kabar lagi katanya harus daftarnya pakai KTP kan sekarang kayak gitu. Kalau Mbak Lucy sendiri nih harapannya gimana nih melihat pengecer-pengecer pada habis stoknya, masyarakat juga pada ngantri, harapannya buat pemerintah apa? Ya semoga cepat-cepat diselesaikan lah masalah gasnya, kasihan kan hujan-hujan harus ini nyari tengah-tengah malam nyari gas kan, kasihan juga. Penjual juga ini, salah satu dari hasil warung kayak gini kan dari gas juga kayak gitu. Saudara, ternyata masih banyak pengecer yang belum mendapatkan atau belum kebagian stok gas 3 kg. Padahal pemerintah sudah mengizinkan para pengecer ini untuk kembali memperjualbelikan gas 3 kg. Selain memang keterbatasan stok yang mereka keluhkan, juga para pengecer ini mengeluhkan kesulitan untuk mendaftar, prosesnya yang ribet dan panjang, dan juga belum tersosialisasi terkait syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Renata Panggalo, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengungkap seorang warga negara Indonesia yang kritis akibat penembakan aparat maritim Malaysia meninggal dunia di rumah sakit Selangor, Malaysia.